Kalau proyek kereta api cepat ini saya lumayan terlibat sejak awal, karena waktu itu Menko Maritimnya namanya Rijal Ramli dan saya salah satu staf di sana, dan dia menerima tamu utusan khusus Kaisar Jepang untuk membawa proposal kereta cepat ini ya. Lalu tak lama kemudian dia juga menerima tamu dari kedutaan Cina yang juga membawa proposal. Dan menariknya nih ya, setelah dua proposal itu di tangan, dia panggil saya, Ed, coba kamu tolong review dua proposal ini. Saya bilang, Bang, saya nggak ngerti, Bang. Udah kamu pelajari aja, kamu lihat plus minusnya masing-masing keunggulan dan minusnya. Saya kerja keras kan. Aduh, setelah beberapa hari kemudian saya ketemu lagi, gimana Ed? Bang, ini memang begini, terus begini. Dia bilang apa? Kamu nggak teliti Ed. Kenapa? Karena saya bilang waktu itu Bang Cina bagus nih Bang, lebih murah dan sebagainya. Saya bilang begitu kan? Saya bilang begitu waktu itu. Kata Rijal Ramli, kamu nggak teliti. Memang angkanya lebih murah, tapi kamu nggak perhatikan jebakan-jebakan di sini. Pertama, utang. Ini proyek dibiayai B2B, business to business, kata Rijal Ramli ya. Nanti ada KAI dengan konsorsium BUMN Cina. Nanti bagaimana bentuknya kita akan tentukan. Tidak ada uang APBN, berarti ada sumber dananya, yaitu dari Bank Cina. Dan kamu lihat bunganya tinggi sekali bos, 3% setahun bos. 3% setahun ya. Kamu lihat bunganya Jepang cuma 0,5% satu tahun, 0,5%. Itu berarti hampir 25 kali lipat. Waduh, saya bilang iya benar juga Bang. Kemudian kamu lihat lagi nih di komponen biayanya nih. Di situ disebutkan bahwa Cina minta dukungan penuh pemerintah untuk pembebasan tanah, untuk ini, untuk itu. Ini semua biaya nantinya. Waduh, benar juga ya. Jadi saya tahu dari awal ya. Kemudian satu malam saya diajak Rijal Ramli juga rapat di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Darmin Nasution ya. Hadir malam itu ada Rini Sumarno, Menteri BUMN, ada Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan, ada Sofyan Jalil, Menteri Bappenas, ada Bambang Brojo, Sumantri, ada dari Menteri Keuangan, lalu ada Menko Darmin, ada Menko, siapa ini? Rijal Ramli. Ya, saya salah satu yang diajak rapat di sana. Dan rapat itu adalah untuk membahas review dari Boston Consulting Group yang disewa oleh Bappenas untuk mereview dua proposal tadi. Anda tahu hasil dari konsultasi dari Boston Consulting Group itu tadi. Ya, Boston Consulting Group mengatakan bahwa mau versi Jepang maupun versi Cina, ini proyek sama sekali tidak visible. Terlalu mahal, dijual berapapun biaya harga tiketnya, ya, sampai kapanpun tidak bakal balik modal. Nah, waktu itu dia sebut 250.000 tahun 2016 awal. Anda bisa bayangkan 2016 kira-kira sekarang hampir 9 tahun yang lalu atau lebih, itu tiket dihitung 250.000 dan tidak akan BEP. Dengan kumulatif, dengan progres kenaikan jumlah penumpang, enggak bakal BEP. Dan waktu itu kita sudah nyerah juga sebetulnya. Ya, para petinggi, Menko dan para menteri itu sudah menyerah. Tapi karena ini permintaan Joko Widodo yang kemudian langsung digawangi, dikawal, dicentengi oleh Luhut Binsar Panjaitan, akhirnya barang busuk ini jalan juga. Dan akhirnya seperti kata Rijal Ramli, ini penuh dengan jebakan dan seperti faktanya akhirnya pemerintah Indonesia tersandra. Kalau enggak terusin, sudah kadung sekian. Kalau enggak nanti begini, begono begini, dan ada cost of run. Ya, cost of run itu peningkatan biaya di luar rencana sebelumnya. Dan itu semua menjadi beban konsorsium yang 60% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. 51% kalau nggak salah.